warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Hidayah dari kelas 11 IJB. Bertujuan saya membuat video ini adalah saya ingin memenuhi tugas SAS semester 1 saya. Di sini saya membuat sebuah web yang dihostingkan ke internet. Nah, web ini bertemakan dengan Crud. Apa sih Crud itu? Nah, Crud itu singkatan dari create, read, update, and delete. Nah, masing-masingnya itu sudah mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Jadi saya sudah membuat, insya Allah sudah berhasil web yang saya lakukan. Jadi di sini juga, di web saya juga saya menggunakan multi user. Nah, di sini apa sih arti multi user itu? Jadi yang pertama itu saya menggunakan admin, masuk web sebagai admin, lalu saya masuk web sebagai siswa. Nah, maka tampilan dari si admin dan juga siswa itu sangat tentu berbeda. Kalau misalkan admin itu dia akan mendaftarkan siswa-siswa yang akan masuk kepada web tersebut. Nah, sedangkan kita masuk sebagai siswa adalah perbedaan menunya adalah di web siswa. Beranda web siswa itu mempunyai kompetensi keahlian, lalu ada data list siswa yang lain, lalu ada buat logoutnya juga sebagai siswa. Nah, di kompetensi keahlian ini saya memasukkan semua jurusan yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, di SMK Negeri 1 Cimahi juga terdiri dari 9 jurusan yang saya telah cantumkan di web saya. Lalu fungsi dari Crudnya di mana sih? Nah, fungsi dari Crudnya sendiri saya akan melakukannya di data list siswa. Jadi saya akan masuk ke data list siswa. Lalu di situ saya akan menggunakan fungsi-fungsi dari Crudnya tersebut, dari mulai create, read, update, and delete. Nah, langsung saja kita lihat web saya yang telah di-hosting. Nah, karena web saya telah saya hosting, saya akan mencarinya di eva.netapps-b45.xyz, domain yang telah saya dan teman kelas saya beli di saat itu. Nah, bisa kita langsung lihat ya. Nah, ini dia tampilan setelah saya searching web saya. Nah, di sini ada beranda admin. Jadi di sini saya akan login sebagai admin dahulu, lalu kita akan lihat menu apa saja yang ada di dalam web tersebut. Oke, saya akan klik admin. Nah, lalu di sini ada web untuk login, di mana kita harus masuk dulu sebagai admin, lalu memasukkan username dan juga passwordnya agar kita bisa melihat menu-menu selanjutnya. Kita akan masukkan username dan passwordnya ya. Nah, setelah saya memasukkan password dan juga username, lalu di sini ada pemberitahuan untuk sandi disimpan atau tidak. Nah, menu dari saya yang telah saya buat, menu adminnya adalah seperti ini. Nah, di sini juga saya menyantumkan visi misi SMK Negeri 1 Cimahi. Lalu di sini ada menu daftar. Nah, di mana menu daftar ini adalah semua siswa yang ingin masuk ke dalam web tersebut, mereka harus daftar dulu melalui admin. Lalu saya akan mencobanya ya, teman-teman. Daftar. Nah, ini berikut adalah tampilan dari struktur agar kita bisa terdaftar. Nah, setelah saya daftar, saya akan masuk ke data list siswa. Ada apa aja sih data list siswa itu? Nah, di sini fungsinya Crud saya gunakan. Mari kita lihat. Nah, sederhana saja saya membuatnya. Di sini ada detail, lalu di sini ada hapus, dan di sini ada tambahkan ya. Tadi mohon maaf. Nah, saya sudah mencoba daftar sebelumnya, dan kita buktikan
detail edit dan juga hapusnya akan dibuktikan oleh siswa itu sendiri, apakah siswa itu akan mengeditnya atau mendetailkannya. Nah, fungsi detail ini juga saya gunakan untuk para admin. Lalu di sini hapus juga saya akan gunakan untuk admin. Lalu untuk edit saya akan gunakan untuk para siswa. Oke guys, sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang kita coba untuk logout. Untuk kita bisa daftar ke berandanya siswa. Oke, Nah, setelah logout, maka tampilannya akan kembali ke login. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai siswa. Mari kita lihat. Nah, ini dia tampilan dari web siswa, dimana sangat jelas berbeda dengan beranda admin tersebut, karena di sana sangat banyak untuk daftar, tetapi di beranda siswa itu tidak terdaftar. Nah, di sini saya mencantumkan kompetensi keahlian. Nah, maksudnya dari kompetensi keahlian ini tuh saya mencantumkan semua jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi dan lama mereka belajarnya. Nah, jadi untuk kalian bisa sangat berfungsi sekali. Untuk yang ingin masuk SMK Negeri 1 Cimahi, kalian bisa menggunakan, insya Allah bisa menggunakan web yang telah saya buat. Kita bisa melihat apa saja sih kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi, lalu ada apa aja sih mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi. Saya lengkap di sini membuatnya, walau tidak terlalu rinci. Oke guys, kita akan cobain buka ya. Nah, ini dia. Saat kita sudah masuk ke kompetensi keahlian, di sini saya mencantumkan 9 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi. Yang pertama, di sini ada jurusan SIJA. Lalu di sebelah SIJA di sini saya menuliskan jurusan Teknik Otomasi Industri. Lalu di sini ada PFPT, Produksi Film Pertelevisian. Lalu di sini juga ada TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara. Lalu di sini ada Mekatronika. Di sini juga ada Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di sini ada Teknik Elektronika Daya Komunikasi. Lalu di sini ada Instrumentasi Otomatisasi Proses. Lalu di sini ada Teknik Elektronika Industri. Nah, segitu 9 yang telah saya buat. Lalu kita akan coba lihat tampilan salah satu dari jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi. Dan saya akan memilih jurusan saya sendiri, yaitu Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Coba saya klik ya. Nah, akan muncul seperti ini, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Lama belajar dari jurusan saya itu adalah 4 tahun. Nah, di sini saya menyantumkan pembelajaran kejuruannya. Nah, pembelajaran kejuruan yang ada di Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi, yang pertama itu ada kompetensi dan jaringan dasar, yang kedua ada program dasar, ketiga desain grafis, lalu yang keempat infrastruktur komputasi awan atau biasa disingkat IAAS, yang kelima ada platform komputasi awan yang biasa kita singkat PAAS, lalu yang keenam ada layanan komputasi awan yang biasa kita singkat sebagai SAAS, lalu yang selanjutnya ada sistem Internet of Things ya, yang biasa disingkat juga sebagai SIoT, dan yang ke-8 ada sistem keamanan jaringan, lalu yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini bingung nih gimana sih bisa kembali lagi untuk melihat jurusan lain. Nah, tenang saja, di sini saya sudah membuat tombol bagaimana siswa itu bisa kembali lagi ke menu awal 9 jurusan tersebut. Ayo kita coba. Kita klik. Nah, di sini akan kembali ke 9 jurusan yang telah saya buat. Nah,
selanjutnya kita akan melihat kembali ke beranda siswa. Kita akan melihat data list siswa, dan siswa itu akan mencoba untuk mengeditnya. Oke guys, cekidot. Nah, kita coba akan list. Kita sudah kembali dari kompetensi keahlian. Lalu kita akan mencoba untuk data list siswa. Kita klik ya guys, data list siswanya. Kita klik. Nah, lalu akan muncul seperti tampilan tadi di admin. Nah, saya sebagai siswa akan mencoba untuk mengedit dari atas nama siswa yang bernama Abbas. Karena di sini pengeditannya tidak ada foto, maka saya akan mengeditnya menjadi foto siswa tersebut. Contohnya saja ya guys yang saya contohkan. Ayo kita pencet edit. Nah, setelah saya pencet edit, kita akan masuk ke identitas siswa, di mana identitas siswa saya sudah masukkan. Lalu saya akan masukkan foto siswa. Maka yang muncul adalah folder dari laptop saya, dan saya akan mencoba memasukkan salah satu foto yang ada di sini. Contohnya adalah foto ini. Saya akan open. Nah, perbedaannya adalah sekarang dari kolom foto siswa sudah terdapat JPG yang telah saya pilih. Nah, mari kita coba klik untuk simpan. Setelah saya klik simpan, lalu di sini nanti akan muncul pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa saya berhasil untuk update. Kita klik OK ya guys. Nah, kita lihat Abbas apakah teredit dan menjadi ada fotonya. Alhamdulillah ya guys. Dan akhirnya nama siswa yang bernama Abbas itu yang telah saya edit dan ditambahkan fotonya telah berhasil untuk saya edit. Lalu selanjutnya di nomor ketiga, di sini saya akan mencoba menghapus datanya. Nah, saya di sini akan mengklik hapus. Nah, datanya sendiri sudah terhapus dan tersisa 2 biodata siswa yang masuk kepada saya. Dan di sini juga saya bisa menambahkan baru seperti yang ada di sini. Mari kita coba. Nah, kalau saya akan menambahkan baru, maka di sini saya akan masuk ke identitas siswa seperti daftar seperti tadi. Nah, begitu saja teman-teman. Kita akan coba kembali karena tadi sudah daftar. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ke detail yang ada di beranda admin. Coba kita klik detailnya. Nah, setelah saya klik detail, maka akan ada identitas siswa kembali yang berisi tentang identitas siswa yang telah terdaftar seperti ini. Nah, di sini juga ada kolom untuk kembali. Lalu akan kembali lagi ke kolom tersebut. Nah, segitu saja truth yang telah saya aplikasikan kepada web saya. Nah, segitu saja video project web semester ganjil dari saya, dan
Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang sulit dipahami, dikarenakan cara pembahasan saya seperti itu dan jujur saya agak ngeblank juga. Terima kasih kepada Pak Triman karena saya bisa belajar lebih dengan Bapak memberikan tugas project web tersebut, jadi saya bisa mencari wawasan-wawasan yang lebih luas lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.